Halo, assalamualaikum para bosku. Terima kasih ya masih setia bersama channel Lingkaran Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang mitos tanah sakti yang dikelilingi mistis, yaitu tepatnya di Gunung Kelut. Gunung Kelut berada di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Termasuk jenis gunung berapi paling aktif di Indonesia. Tercatat sejak 1000 Masehi, Kelut telah meletus lebih dari 30 kali. Diketahui Gunung Kelut meletus terakhir kali pada 13 Februari 2014. Agar tidak berlama-lama lagi, mari kita bahas di konten kali ini. Semoga konten ini menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Kedahsyatan Gunung Kelut tidak hanya pada daya letusnya, tetapi juga legenda-legenda misterius yang beredar di sekitar tanah keramat tersebut. Mari kita simak kisah dari penduduk setempat tentang mitos Gunung Kelut yang dilestarikan turun-temurun berikut ini. 1. Buaya putih penunggu kawah. Di kawasan sekitar Gunung Kelut beredar kisah misterius tentang kemunculan 2 ekor buaya putih penunggu kawah. Menurut penduduk setempat, kedua buaya tersebut sesekali menampakkan diri. Berdasarkan mitos yang beredar, pada zaman dahulu 2 buaya putih tersebut adalah 2 bidadari yang sedang mandi di kawah. Keduanya dikutuk menjadi buaya putih karena dewa murka setelah mengetahui mereka melakukan perbuatan hina, yakni berhubungan intim sesama jenis. 2. Kemurkaan Lembu Suro. Legenda kisah cinta Dewi Kilisuci tampaknya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar Gunung Kelut. Ia adalah gadis cantik putri dari Jenggolo Manik. Kecantikannya ini bahkan berhasil menarik hati 2 raja yang bukan dari golongan manusia biasa, yakni Lembu Suro dan Mahesa Suro. Lembu Suro adalah makhluk halus mitologi bertubuh manusia, tapi berkepala hantu. Sementara Mahesa Suro adalah makhluk bertubuh manusia, tapi berkepala kerbau. Dewi Kilisuci dikisahkan enggan menerima lamaran keduanya. Ia kemudian membuat sayembara untuk membuat sumur di puncak Gunung Kelut. Air sumur tersebut masing-masing harus memiliki rasa manis dan asin. Setelah sumur tersebut selesai dibangun, Dewi Kilisuci meminta Lembu Suro dan Mahesa Suro untuk masuk ke dalam sumur untuk membuktikan rasa air sumur sesuai dengan permohonan Kilisuci atau tidak. Saat Lembu Suro dan Mahesa Suro masuk ke dalam sumur, prajurit Jenggolo segera menimbun keduanya dengan tanah dan batu. Lembu Suro sempat minta tolong, tetapi tidak dihiraukan. Lembu Suro marah hingga mengucap sumpah serapah. Wahai rakyat Kediri, suatu saat akan datang balasanku yang besar. Kediri akan jadi sungai, Blitar akan jadi daratan, dan Tulungagung akan jadi perairan yang dalam, ucap Lembu Suro. Setelah itu Dewi Kilisuci mengasingkan diri. Berkat kesaktiannya, Dewi Kilisuci diyakini telah menjaga tanah sekitar Gunung Kelut dari bencana yang diakibatkan kutukan Lembu Suro. 3. Kelumpuhan Jawa disebabkan kedahsyatan letusan Gunung Kelut. Gunung Kelut adalah gunung berapi dengan karakteristik letusan eksplosif. Saat meletus, Gunung Kelut dapat menghasilkan aliran lahar dalam jumlah yang sangat besar dan berbahaya. Pada tahun 2007, bahkan letusan gunung memunculkan kubah lava yang kian membesar dan menyumbat permukaan kawah. Sumbatan tersebut membuat danau kawah nyaris sirna dan hanya menyisakan genangan kecil. Sementara pada tahun 2014, letusan Gunung Kelut berada pada level 6 dengan status awas atau level berbahaya tertinggi. Letusan ini menyebabkan hujan kerikil yang cukup lebat dengan suara ledakan yang dilaporkan terdengar hingga Surabaya, Solo, dan Yogyakarta. 7 bandara di beberapa kota seperti Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Semarang, Cilacap hingga Bandung, bahkan sampai ditutup saat Gunung Kelut meletus. Kerusakan tampak signifikan bagi industri pertanian dan peternakan.
Begitu juga dengan kegagalan distribusi perusahaan Unilever Indonesia ke wilayah terdampar bencana dengan nilai kerugian lebih dari 17 miliar. 4. Kelahiran negarawan yang sakti dan mumpuni. Terlepas dari kebetulan atau tidak, beberapa negarawan yang memiliki andil cukup signifikan ini lahir tidak lama setelah meletusnya Gunung Kelut. Pertama adalah Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang keempat. Ia lahir bersamaan dengan meletusnya Gunung Kelut pada tahun 1334 Masehi. Kedua adalah Insinyur Soekarno. Beliau lahir pada 6 Juni 1901. 2 minggu setelah Gunung Kelut meletus pada tanggal 22 sampai 23 Mei 1901. 5. Tanah Keramat lokasi penguburan keris Empu Gandring. Keris sakti Empu Gandring dibuat dari bongkahan logam meteoroid yang terkenal telah berhasil membunuh para prajurit sakti seperti Kebo Ijo, Kenarok hingga Anusapati. Hayam Wuruk diyakini telah berhasil melenyapkan aura jahat keris tersebut dari Raja Singosari dengan menanamnya jauh di kedalaman kawah Kelut.